Geger Cilegon. Siapa dia? Manusianya ada kan? Mari kita lihat. Kang Bambang Irawan. Silakan Kang Bambang. Ini dia penulis dari Geger Cilegon. Ada 4 orang penting hari ini di samping saya. 2 orang yang di samping kiri saya ini, tepat di samping kiri saya, sangat tahu betul bagaimana saya dulu remaja dan itu bikin berdebar sebetulnya ya. Sejarah bukan hanya tentang bagaimana sesuatu diceritakan dari masa lalu. Sejarah adalah bagaimana kita mengelolanya di hari ini dengan perspektif dan menjadi ilmu pengetahuan. Hari ini juga hadir dari kawan-kawan pengurus PB Al-Haria yang diwakili oleh Ustadz Alwian, terima kasih. Juga diwakili oleh FTBM Kota Cilegon oleh Ketua FTBM Bu Purwanti. Di mana silakan? Masih ada ya Bu Pur ya? Dan banyak lagi aktivis OKP, LSM, tokoh masyarakat Pak Nana mau maaf Pak, nama bisa karena namanya terlalu sakral, sering saya dengar tapi baru bertemu. Tepuk tangan untuk Pak Nawawi sekali. Nama sering didengar, tapi saya baru kali pertama bertemu ya. Bukan kesalahan beliau, salah saya. Waliullah. Susah ditemukan. Dan teman-teman dari pegiat-pegiat buku dari pemerintahan Kota Cilegon di berbagai desa dan kecamatan rasanya saya dengar datang. Di sini juga banyak pengawas, penilik dan guru luar biasa animonya. Kita bayangkan hari ini akan datang 30 orang saja, tetapi rupanya ruangan ini betul-betul penuh. Luar biasa. Dan ini menandakan bahwa kita masih mencintai sejarah dan kita masih memiliki harapan untuk mengelola sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Tidak perlu berlama-lama ya. Sudah ada orang-orang hebat di samping saya. Semakin lama saya semakin sering bicara, makin banyak salahnya. Bagaimana kalau kita mulai? Pak Kadis kan tuan rumah ya. Kalau ngalah sama tamu ya, ngalah ya. Mari kita dengar paparan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Tepuk tangan mana? Terima kasih Kang Rois. Ini memang saya kenal sejak Kang Rois ini masih kecil, jadi tahu hujan-hujanannya itu. Baiklah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu saja di sebelah kanan saya teman saya Bapak Dr. Haji Ismatullah, kemudian Bapak Haji Dedi, Bapak Bambang, ini juga kenal sejak dulu. Kemudian juga para tokoh agama, Bapak Nawawi, Pak Ustadz Alwian, dan dari BPRS. Kemudian para kabid ya, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bu Iko, Bu EM, tadi mana Bu Sekdisnya ya. Kemudian juga teman-teman ya dari kepala sekolah yang mewakili K3S di Kota Cilegon, 8 kecamatan. Kemudian dia teman-teman barangkali dari yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan bedah buku yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, yang mengangkat buku dari Pak Bambang yang saya sudah tahu beliau ini sudah berkecimpung ya di dunia persilatan gitu. Nyantai aja kan Kang Rois ya sambil ngobrol ya. Pak Bambang ini memang sejak saya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejak tahun 2008-2010 ya, dengan Pak Nawawi, kebetulan beliau ini yang selalu peduli terhadap perkembangan sejarah di Kota Cilegon dengan peristiwanya yang sama-sama kita tahu, yaitu peristiwa Geger Cilegon dengan satu pahlawannya yang sangat yang terkenal, yaitu Kiai Haji Wasid. Tentu kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon sangat mengapresiasi dengan disusunnya atau diterbitkannya buku Geger Cilegon. Ini mungkin kesekian kalinya melengkapi sejarah tentang Geger Cilegon
yang ada di kota Cilegon. Tentu kita tahu peristiwa geger Cilegon ini sudah tidak asing lagi di tengah kita. Siapa saja pahlawannya, yang alhamdulillahnya ini Bapak dan Ibu, tahun ini kebetulan kami juga ditugaskan untuk mengusulkan kepada Kementerian Sosial 2 pahlawan, yaitu Kiai Haji Wasid dan Kiai Haji Arsyad Thawil. Dan ini juga Pak Bambang terlibat di dalamnya, karena kami bekerja sama dengan Universitas UIN ya, UIN Islam Negeri ya, di Serang, dan dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Mufti Ali. Kami melakukan kajian terkait 2 pahlawan geger Cilegon ini, dan alhamdulillah kajiannya sudah selesai. Kami juga barangkali Pak Bambang juga terlibat di dalamnya sebagai salah satu tim dari UIN ya, dari unsur masyarakat yang kemarin sudah kita seminarkan. Bahkan seminarnya ini tidak hanya di kota Cilegon, tetapi juga di Manado, karena Kiai Haji Arsyad Thawil ini ternyata dibuang oleh Belanda itu ke Manado. Kemudian kita tahu juga ada beberapa versi wafatnya Kiai Haji Wasid. Ada yang katanya di Cinangka, kemudian jasadnya dimakamkan di sebelah toko semi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sebagai penghargaan sekarang ini, makamnya ada di Kampung Barokah ya, di sekitar Yayasan Kiai Haji Wasid ya. Yang dulu memang Pak siapa bapaknya Pak Asep tuh, Pak Haji Mansur menjadi tokoh salah satu juga tokoh yang mengetahui tentang sejarah, karena beliau adalah salah satu keluarga dari Kiai Haji Wasid. Ibu dan Bapak, tentu saja perjuangan Kiai Haji Wasid atau perjuangan geger Cilegon ini memotivasi kita semua bahwa semangat Ki Wasid, semangat geger Cilegon itu jangan pernah hilang ya, karena Cilegon merupakan juga satu kota yang memiliki pahlawan, memiliki pejuang-pejuang yang luar biasa. Bahkan selain Ki Arsyad Thawil juga ada Kiai Haji Tubagus Ismail, kemudian ada Kiai Haji Muhyiddin dan lain sebagainya. Tentu ini juga dengan adanya buku yang Pak Bambang susun, itu juga menambah koleksi ya sejarah geger Cilegon. Tetapi barangkali sedikit Pak Bambang, kalau melihat bukunya, boleh saya ini ya, artinya memberikan masukan apa ya Kang Rais ya? Iya. Kalau di kami barangkali dengan sasaran TK, SD dan SMP ya, buku ini barangkali terlalu tebal gitu ya. Jadi kalau dikonsumsi oleh anak sekolah memang buku ini terlalu tebal, tetapi kalau dikonsumsi oleh barangkali kita orang dewasa, itu tidak menjadi masalah. Tetapi mungkin kalau bagi anak-anak sekolah, bukunya ada serinya gitu. Jangan terlalu tebal. Seri 1, 2, 3, dan 4 bisa dibagi 4 nih Pak Bambang. Kemudian juga tentu saja isi dari buku ini juga mungkin juga sudah terbiasa ya kita baca gitu. Tetapi mudah-mudahan ya ini juga menjadi sumber sejarah untuk kita semua yang ingin mengetahui peristiwa geger Cilegon di tahun 1888. Jadi Pak Bambang, kalau boleh saya usul, nanti kebetulan ada kepala sekolahnya, benar ya Pak Cardi saya, ini bukunya terlalu tebal ya untuk anak-anak kita ya. Nah, jadi kalau boleh usul nanti dipecah menjadi 3 atau 4 itu, seperti itu. Dan sekali lagi kami sangat mengapresiasi, dan mudah-mudahan ini bisa dikonsumsi oleh seluruh warga di kota Cilegon. Itu saja barangkali Kang Rois. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pendidikan menyambut baik, dan rupanya Dinas Pendidikan sudah melakukan kajian mengenai geger Cilegon. Artinya dari buku ini dengan hasil kajian nanti itu akan saling melengkapi.
Karena sekali lagi, kadang-kadang sejarah itu soal pendekatan, soal pemaknaan, bukan soal realita. Realita dikelola oleh sejarawan melalui penalaran, dan itu dilakukan luar biasa oleh Tifik, dan ada kajian yang sangat serius untuk pahlawan-pahlawan kita di Cirebon. Boleh tepuk tangan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cirebon. Oke. Setelah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cirebon, kita bergeser kepada tuan rumah, kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Bapak Dr. Haji Ismailullah Sihabuddin MPD. Dipersilakan. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, syadallah la ilaha illallah syarikalah, wa sallallahu Muhammadan abduhu rasulullah tabi'atah amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para kesepuhan ini dari PB Area yang telah hadir, juga dari Kiai Nawawi Sahid yang saya kenal juga ini, pejuang SMP baru ini sebetulnya kalau saya sebut ya, tanpa beliau ini pembakatnya nggak jadi sekolah kira-kira ya. Yang saya hormati, kebetulan ini Dedi Mulyadi ini kakak saya, dan Pak Bambang ini juga kakak saya dalam di Jombang Masjid, sehingga kalau Bu Heri ya pasti rekan saya lah kira-kira dalam rangka bekerja untuk dilanjutkan. Dan dari BPNS, dari BJB, rekan-rekan kepala sekolah, pengawas, penilik, serta sekretaris dan para bidang kearsipan dan perpustakaan yang ada di Dinas Perpustakaan Kota Cilegon yang juga saya hormati, dan para hadirin yang mohon maaf, mohon izin tidak bisa saya sampaikan satu-satu, juga yang saya banggakan dan saya hormati. Pada hari ini kita terinspirasi sebetulnya dengan kajian Geger Cilegon yang waktu itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Tapi waktu itu yang dilakukan adalah sebuah analisis dari seorang ahli sejarah yang tentunya secara detail dibahas di sana. Tapi bukunya kok belum ada. Nah, Dinas Kearsipan melengkapinya, karena sebuah tokoh, sebuah perjuangan tanpa ada bukti otentik yang disusun, maka kadang-kadang cerita itu menjadi usang dan terbuang kira-kira. Maka dengan cara seperti itu kita akan menjadi sebuah seonggok sampah yang kadang-kadang terbuang tak bermanfaat. Nah, untuk memberikan manfaat dari seluruh aktivitas tadi, maka ini juga menjadi penting buat kita semua, dan acara ini tentunya berjalan, dapat kita laksanakan dan kita rencanakan pada hari ini sebagai bentuk kerjasama dengan semua pihak yang ada. Sebelum saya lanjutkan, saya ada catatan sedikit ini ya, semoga ini juga menjadi penting. Saya bacakan ini, entah puisi entah apa istilahnya ya. Ning tritis bocah ngegunting wayang, jejorangan sembari ngedahar sagon, sesarangan kalau ya nguyak duluan, nohon dedahan sejarah Cilegon. Ya. Bapak yang saya hormati, Geger Cilegon ini saya sebagai dulu jadi siswa, terus jadi guru, alhamdulillah menjadi kepala dinas pendidikan sampai di Kearsipan, ternyata tidak ada secuil pun selama itu mendengar sebuah cerita Geger Cilegon di sekolah. Jadi masyarakat Cilegon ini kesasar, tidak memahami sejarahnya. Padahal Geger Cilegon ini sejarah yang teramat besar di zamannya. Dan ternyata saya yang umurnya mau 58 tahun, nggak ada guru sejarah satupun yang membahas tentang Geger Cilegon. Kalaupun ada kiwasit, itu fotonya, tapi ceritanya nggak pernah ada. Jadi kalau Bu Heni tadi mengusulkan untuk dibikin perjilid, saya beda lagi Bu Heni. Ini harus dijadikan buku sejarah wajib yang harus diajarkan di seluruh jenjang pendidikan di Kota Cilegon. Nah,
Nah, semoga dengan bedah buku ini nanti bila ada kekurangan kesempurnaan akan kita sempurnakan masa akan datang, sehingga buku sejarah ini nanti versi TK kayak apa Pak Bambang, versi PAUD seperti apa nanti bukunya. Bila perlu kita buat buku-buku yang interaktif dengan video misalkan, sehingga gambaran tentang sejarah perjuangan itu dapat langsung diaktualisasikan dan dapat kita serapi menjadi nilai-nilai penting yang ada di masyarakat Kota Cilegon. Jadi Bapak Ibu saya hormati, kerinduan ini tentunya bisa terwujud atas dasar sinergi dan kolaborasi dengan para sejarah, dengan orang tua, ya dengan para undangan yang hadir. Jadi beruntunglah undangan yang terpilih hari ini, karena setahu saya diskusi dengan Pak Bambang itu menentukan undangan aja berhari-hari. Siapa kasih undang? Udahlah kata saya Pak Bambang segmen Pak Bambang, saya segmen saya. Nah karena saya awalnya memang di dunia pendidikan, ngasih tak kawang kepala sekolah undang, minimal 8 kecamatan, ada pengawas, ya ada K3, ada KKS. Jadi dikumpulkannya Bapak Ibu sini tuh hasil dua pemikiran yang tentunya dari ide buku tersebut. Jadi Bapak yang saya hormati, dengan adanya nanti bedah buku ini semoga muncul produk baru, ya artinya waktu saya jadi dinas pendidikan, bebasan Cilegon sudah kita luncurkan, ya pencaksilat sudah kita luncurkan, tinggal saya titip pesan muatan lokal itu kurang satu lagi, yaitu membatik Cilegon yang harus disusul menjadi muatan lokal Cilegon yang nantinya, ya selama ini kita kalau ke Jogja beli batik, kalau beli batik ke Cilegon itu suatu saat orang luar beli batik lah, karena itu juga menjadi sasana lokal wisdom yang harus kita jadikan simbol bahwa apa yang kita lakukan ini menjadi penting buat kita semua. Rekan-rekan yang saya banggakan, tidak jauh beda apa yang saya sampaikan, karena ahli sejarahnya nanti akan lebih mengupas detail dan tanya jawab atau diskusinya ini akan lebih hidup lagi. Kita juga sedang menunggu Pak Wali Kota, insya Allah beliau mungkin lebih memahami lagi. Dan harapan kita, saya ucapkan selamat datang di Dinas Putrakasih Kota Cilegon. Kami tentunya memohon maaf apabila ternyata Bapak Ibu berada di tempat yang sesempit ini, tetapi tentunya kita menyesuaikan yang kapasitasnya. Tapi yang terpenting, saya sebetulnya sudah punya misi, ingin memperkenalkan perpustakaan Kota Cilegon. Endasa umur orek ngedak neng dinas perpustakaan Asipa. Ya, jadi itu jadi bagi yang sudah sering saya ucapkan terima kasih, bagi yang belum pernah menaur barokah, ya datang ke kantor ini. Insya Allah saya mohon doanya nanti perpustakaan ini akan kita bangun yang lebih representatif lagi. Tanahnya itu hasil pemberian bukan kira-kira, ya. Tetapi hasil pembelian yang di depan di PKAD pinggir CCN yang tanah kosong kalau Anda lihat itu akan kita bangun 4.000 meter, ya nanti kita bangun tingkat 3 kalau nggak salah. Jadi nanti akan ada ruangan-ruangan podcast, aula, bedah buku dan lain-lain. Semoga itu menjadi buat kita semua. Ya, itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Unsur-unsur sejarahnya tadi sudah sampaikan titik-titiknya, itu harus ditindaklanjuti follow up untuk buku sejarah untuk masyarakat Cilegon, sehingga semuanya akan menjadi penting ketika itu menjadi sebuah kebijakan yang kita jaga bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Kearsipan menyediakan akses untuk ilmu pengetahuan. Dinas Pendidikan mengelola bagaimana pengetahuan diantar kepada anak-anak. Jadi dua orang yang di samping kiri saya sangat tepat, karena keduanya akan bersinergi membentuk cita-cita yang disebut Cilegon baru, modern dan bermartabat. Begitu ya. Ada bocoran penting untuk audiensnya. Kita mengenal Pak Dr. Ismat, Bu Haji Heni adalah birokrat. Tapi siapa yang tahu bahwa keduanya adalah seniman? Kalau Bu Haji Heni, ingat, tahu nggak? Hilangan hati lare. Orang Cilegon siapa yang nggak tahu begitu? Tahu siapa yang nyitain? Wah, itu tangan dong. Jadi kalau punya basic seni itu pasti kan
menjadi pejabat yang sangat relax ya. Saya kenal beliau, kenal nongkrong bareng. Dan di samping saya, Pak Haji Ismail, itu sudah menerbitkan 7 buku yang ada di depan itu. Pertamanya ada puisi, ada esai, dan yang terakhir beliau sedang menggarap judulnya Ismat Kecil. Ismat Kecil ini perspektif tentang kota Cilegon waktu beliau kecil. Dan kita akan membaca sejarah secara memoaris, karena bentuknya memoar. Saya editor dan saat ngedit ketawa-ketawa saya. Oh begitu ya orang kecil masa lalu saya di Cilegon. Itu sekilas tentang 2 kepala dinas kita. Insya Allah Cilegon selamat dunia akhirat bersama keduanya. Mungkin 2 orang tua saya sebetulnya, makanya ini agak grogi. Itu dia pembicaraan tentang GKR Cilegon secara sekilas dari perspektif Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Cilegon dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon.